Laut ini kan semua ada di sana. Laut ini harta karun bangsa kita. Mau bicara lebih dari 8% pun saya yakin bisa. Kalau memang dimaksimalkan. Masalahnya kita nggak maksimal. Masalahnya kita belum memaksimalkan dan semua belum berpikir bagaimana menjadikan laut ini sebagai salah satu sumber penghasilan untuk bangsa ini. Potensi kami cukup besar. Namun di samping support kami pemerintah daerah kepada para nelayan dan para petani, kami juga dibatasi dengan anggaran. Ketika pulau-pulau tersebut memiliki nilai komersialisasi tinggi, berebutan kok investor oligarki ini menguasai ruang laut. Menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Sinkos dimanapun berada, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Kembali bersama saya Ali Purnomo. Mari kita menjelajah Indonesia dengan berbagai sudut dan sisinya. Telah hadir di studio kami Bung Arif Rahman. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung Alif. Beliau adalah aktivis Sekjen Pemuda Pancasila, salah satu ormas di Indonesia hari ini. Kebetulan saja beliau sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 4 dari Partai Nasdem yang membidangi pertanian, kelautan, dan kehutanan. Betul ya? Betul. Luar biasa. Berikutnya ada juga narasumber yang kedua, Pak Abdul Basir Toisuta. Selamat malam, Bung Basir. Bung Basir ini juga aktivis PMII dari Universitas Patimura yang kebetulan hari ini juga menjabat sebagai birokrat di kepala Badan Kesbangpol. Kesbangpol itu apa, Bung? Kesatuan Bangsa dan Politik. Kesatuan Bangsa dan Politik. Urusan politik di daerah beliau jagonya. Juga sudah hadir kawan kita namanya Setio Purwanto. Bung Setio, selamat malam. Saya ralat Satyo, bukan Setyo. Satyo, pakai A. Ya. Oke. Satyo Purwanto. Selamat malam, Bung. Malam. Kalau diganti nama nanti harus pakai tumpeng dulu. Pengumuman lagi ntar. Pengumuman lagi. Ini Bung Satyo ini kritis karena yang lain aktivis, ada jadi anggota DPR. Tambah nama udara saya dong, Komeng. Oh iya. Ini sudah jadi anggota dewan, ada Pak Bas sudah jadi birokrat. Kalau Bung Komeng ini sekarang apa? Ya, Tetap jadi aktivis. masih aktivis dan juga aktivis pro demokrasi dan aktivis buruh juga. Saya bergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, salah satu ketua. Oke, jadi beliau aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, di konfederasi. Maka seperti Tan Malaka, aktivis itu namanya banyak. Dia selain Satyo Purwanto namanya Komeng. Kalau di YouTube kita ada like, subscribe, jangan lupa Komeng. Ya, Komeng. Kita santai saja, Bang, malam hari ini. Kebetulan kita diskusi di bulan Juli hari ini ya. Bukan hujan di bulan Juli, tetapi kebetulan memang tadi sore hujan. Kebetulan tanggal 2 Juli itu ada perayaan nasional sebenarnya, namanya Hari Kelautan Nasional. Indonesia ini sebagian besar terdiri dari lautan. Karena itu saya kira perlu kita mulai diskusinya, bisa kemana-mana, karena laut itu kan airnya terus mengalir, bergelombang, dinamis. Nah, karena ini menyangkut dengan tugas Pak Arif Rahman di DPR RI terkait dengan Komisi Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, saya kira perlu kita tanya. Gimana Bung Arif ini melihat kebijakan pemerintah Prabowo dalam bidang yang Anda bidangi di DPR RI? Adakah lompatan-lompatan yang rakyat Indonesia perlu dengarkan nih, Bung? Ya, terima kasih Bung Alif. Ya, saya mungkin juga ingin menyampaikan bahwa saya juga aktivis. Oke. Semua juga aktivis. Iya. Masih aktivis. Oh, masih aktivis. Oh, iya. Masih aktivis. Walaupun secara status saya anggota DPR RI, tapi saya tetap aktivis. Oke. Supaya kenapa kita harus tetap bicara sebagai aktivis? Supaya kita juga bisa melakukan giat-giat yang memang positif. Oke. Yang memang berjuang untuk masyarakat banyak. Betul.
Jadi kalau saya duduk di Komisi 4 ini kan ini berkaitan dengan latar belakang Indonesia sebenarnya. Bahwa Indonesia ini adalah negara maritim dan juga negara agraris. Makanya saya pilih Komisi 4 sebagai aktivis. Saya ingin duduk di situ. Saya ingin berkontribusi terhadap masyarakat yang langsung berhubungan dengan memang stakeholder yang ada di tingkat bawah. Kebetulan Komisi 4 itu membawahi Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan, dan juga Departemen Kehutanan. Kebetulan cocok dengan Dapil juga ya? Cocok dengan Dapil, dan intinya saya ingin berbuat untuk masyarakat langsung turun ke bawah. Karena Jadi ini bersentuhan sekali dengan basis masyarakat. Jadi Sobat Sinkos, Bung Arief ini dapilnya dari Banten 1, yaitu dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Jadi buat Anda yang dari Pandeglang dan Lebak, saya kira harus mengikuti perbincangan kita hari ini. Silahkan dilanjutkan, Bung. Ya, jadi memang ini juga berkaitan dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, bahwa energi hijau, energi biru laut ini harus dimaksimalkan. Nah, ini yang sebenarnya juga harus menjadi sebuah kesadaran bagi seluruh stakeholder yang ada, betapa pentingnya kita melihat potensi laut, juga potensi pertanian dari agraris yang ada di Indonesia ini. Kita ini kan belum memaksimalkan potensi-potensi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang memang ini nantinya bisa menjadikan Indonesia di tahun 2045 ya, sebagai Indonesia emas. Indonesia emas. Indonesia emas. Nah, saya pikir sebelum kita bicara yang lainnya, bagaimana kita semua bisa memaksimalkan potensi kelautan kita, potensi pertanian kita, potensi perkebunan kita, dan juga bagaimana potensi hutan ini bisa menjadi sesuatu hasil yang memang bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Kebetulan hutan ada juga yang mepet dengan yang laut ya. Hampir ada semua hutan mangrove, ada hutan berbagai macam. Bicara Indonesia tidak akan lepas dengan bicara tentang laut. Bicara Indonesia tidak pernah lepas bicara tentang hutan. Bicara Indonesia tidak pernah lepas bicara tentang pertanian, perkebunan. Nah, potensi inilah yang harus menjadi konsentrasi pemerintah. Bagaimana dari potensi-potensi ini kita mampu monetize, mampu kapitalisasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi Indonesia. Kalau Pak Prabowo bicara masalah 8% ekonomi kita, semua ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita semua sebagai anak bangsa ini bersama-sama kita kembangkan potensi pertanian kita, kelautan kita, dan hutan kita untuk masa depan Indonesia dan juga masa depan dunia. Kira-kira kalau target pemerintah 8% untuk kenaikan ekonomi kita ya, pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kira-kira laut itu bisa nyumbang berapa persen tuh Pak Arief? Laut ini kan semua ada di sana. Laut ini harta karun bangsa kita. Mau bicara lebih dari 8% pun saya yakin bisa. Kalau memang dimaksimalkan. Masalahnya kita nggak maksimal. Masalahnya kita belum memaksimalkan, dan semua belum berpikir bagaimana menjadikan laut ini sebagai salah satu sumber penghasilan untuk bangsa ini. Kita selalu terjebak kepada bahan bakar minyak. Kita mengeksplorasi minyak, energi fosil, yang tentunya kalau menurut para ahli ini bisa habis. Tapi kalau laut, semuanya ada. Atau mungkin kita ini krisis identitas tentang laut kita, Pak Arief, karena kalau dilakukan nenek moyangku seorang pelaut nih. Nah, itulah yang harus dikembalikan. Dan pemerintah harus memberikan semacam motivasi kepada generasi muda untuk bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kita. Kita bicara tentang AI, kita bicara ChatGPT, kita bicara tentang investasi di IT. Sekarang sudah terbukti ahli-ahli IT yang sekarang menguasai dunia sudah kembali ke peternakan. Betul. Pemilik Facebook sudah bicara tentang pertanian dan peternakan. Tokoh dunia lagi yang Elon Musk. Elon Musk juga sudah bicara tentang
Nyangkul. Nyangkul, pertanian. Sementara yang di kampung-kampung nyangkul pengen jadi Elon Musk. Elon Musk. Nah ini Bikin IT. Ini yang mesti coba diberikan kesadaran oleh kita semua bahwa potensi ini ada di Indonesia. Ayo bagaimana kita semua sebagai stakeholder bangsa ini bersama-sama berpikir bagaimana mengeksplorasi, mengelaborasi dan mengeksploitasi potensi-potensi ini, bukan dalam artian eksploitasi yang tanda kutip yang sekarang terjadi ya. Iya. Kita bicara tentang teknologi baterai. Kita bicara tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu sumber untuk menciptakan baterai untuk kendaraan listrik. Iya. Tapi dampaknya apa? Kehancuran di mana-mana. Kita bicara di Sulawesi Tengah ada Morowali, hancur semua. Menghancurkan ekologi, menghancurkan ekosistem, menghancurkan tatanan masyarakat. Iya. Masyarakat terjebak dalam hal-hal yang pragmatis karena melihat tanahnya digali, dianggap itu menghasilkan, akhirnya berbondong-bondong masyarakat Iya, merasa memiliki. tapi Jadi harus tanpa dibagi. memikirkan dampak ke depan mengenai bencana alam, mengenai penyakit, mengenai sumber daya air. Sekarang konglomerat dunia sudah bicara bagaimana menguasai sumber-sumber air. Ini terkait dengan komisi Anda nih. Sangat Bung. terkait. Iya, Sangat. maksudnya ada satu masalah serius karena hampir kalau kita tanya di sekolah-sekolah, di anak-anak muda nggak ada tuh mereka yang punya cita-cita jadi petani, apalagi jadi nelayan, masuk hutan. Ini satu masalah menurut saya yang serius tuh. Gimana kebijakan dari pemerintah atau dari komisi mengawal ini agar terjadi satu perubahan mental bahwa itu laut itu kita tinggal panen, tinggal ngambil, tinggal mengelola. Yang pasti nggak ada pengangguran di sana sebenarnya. Yang pertama kan kita bicara dari sisi pertanian. Menurut data BPS di tahun 2022 itu ada 30 juta petani. 30 juta petani baru atau petani lama nih? Petani lama. Oh, petani lama. Survei di 2025 sekarang tinggal 27 juta. Oke. Berarti ada pengurangan. Oke. Petani. Padahal kita negara agraris, kita negara pertanian. Ada apa? Ya karena saya anggap begini, gimana anak-anak muda mau jadi petani kalau melihat orang tuanya yang petani miskin? Miskin. Oke. Jadi dia ngeliat praktek yang sudah ada ya? Melihat faktanya, orang tuanya menjadi petani, tapi bicara dia sebagai anak petani melihat orang tuanya miskin, dia juga pasti tidak mau miskin seperti orang tuanya. Padahal kita negara yang kaya dengan pertanian. Nah makanya program petani milenial ini bagus. Pemerintah mencanangkan petani milenial, tapi juga kan infrastrukturnya harus dibangun. Dari tingkat SMK mungkin ada sekolah-sekolah pertanian dibangun di setiap daerah. Masih diminati ya sekolah pertaniannya? Kalau menurut saya dengan potensi yang ada, tapi pemerintah tidak fokus ke wilayah pertanian, ya itu tidak menjadi minat. Iya, itu tidak menjadi minat. Nah, sekarang bagaimana untuk merangsang minat anak muda supaya dia mau jadi petani? Oke, kita tanya kalau gitu ke pemerintah. Gimana, Pak Bas Toisuta? Apa ini kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah? Karena Anda membawa juga ada Kesbangpol itu ormas-ormas, LSM, apakah mereka bergerak pada satu titik untuk mengembangkan laut kita, pertanian kita, kehutanan kita itu sebenarnya ada nggak? Atau mereka LSM, ormas-ormas ya yang pragmatis tadi yang mau mengambil bagian tapi tidak mau usaha? Sebenarnya bagaimana pandangan Anda sebagai aktivis nih ya? Iya, Bang Alip, sebenarnya kapasitas untuk membicarakan terkait dengan persoalan pemerintah daerah, khususnya kami di Kabupaten Buru itu adalah Pak Bupati. Pak Bupati, oke. Namun sebagai sebentar, Pulau Buru itu di mana? Kabupaten Buru itu di mana? Mungkin para sobat Sinkos harus mengetahui. Kabupaten Buru itu tepatnya berada di posisi Provinsi Maluku di Maluku Tengah. Kalau kita dari Ambon, kalau menggunakan angkutan udara itu kurang lebih 25 menit. 20 menit. Tapi kalau dengan laut mungkin sekitar 6-7 jam. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Jadi Bung Alip terkait dengan masalah pemerintah daerah yang menyikapi dengan persoalan pembangunan di daerah kami yang apa dijelaskan oleh Pak Arif tadi, bahwa memang di Buru juga cukup luasnya laut dan darat. Nah, sehingga kalau Pulau Buru secara keseluruhan terdiri dari 2 kabupaten, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, yang punya luas kurang lebih sekitar
8.460 kilometer persegi. Pulau terbesar ketiga di Maluku ya. Iya. Halmahera, Seram, Nah, kalau Maluku Buru. kan Maluku Utara. Kalau Maluku? Maluku Utara. Oke. Kalau di kita Maluku. Maluku. Ya, jadi Oke. Seram, Maluku Tenggara dan Maluku Tengah. Oke. Jadi apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh Bang Arif tadi, bahwa memang Buru ini sangat memerlukan terkait dengan potensi laut, laut juga potensi darat di bidang pertanian Oke. dan di bidang kehutanan. Sehingga kami dari selaku pemerintah daerah sangat mensupport, mendukung kalaupun ada investasi ke sana Oke. terkait dengan laut, karena laut kita sangat luas dan hasil daripada laut cukup banyak. Apa hasil utama dari laut di Pulau Buru itu? Ya ikan, Ikan. ya. Ada spesifikasi ikan tuna, ikan. Iya, ada ikan tuna. Kalau kita di Buru itu banyak jenis ikan. Ada ikan tuna, ada ikan juga kerapu. Saya mendengar ada hambatan ya untuk ikan tuna, proses sirkulasi atau di kehidupan dia untuk berkembang biak di Pulau Buru itu. Saya pikir untuk ikan tuna dan mungkin ikan lain untuk prosesnya tidak terlalu sulit. Oke. Cuma mungkin kami di sana juga perlu armada, kami perlu fasilitas, klosor mungkin dan alat tangkap yang cukup memadai, sehingga nelayan juga bisa, dan termasuk juga dukungan ke nelayan terkait dengan bahan bakar kepada nelayan. Apakah anak-anak muda di sana mau jadi nelayan kok? Oh mau. Mau. Ada organisasi yang khusus bergerak di bidang itu kah? Kalau untuk organisasi baik yang tadi sampaikan Ormas, OKP dan lain untuk bergerak di bidang perikanan, memang sementara ini belum ada. Oke. Tapi kalau untuk nelayan juga kebanyakan anak muda juga mulai minat untuk ke laut. Oke, secara pribadi-pribadi mereka Iya. menjadi nelayan. Ya. Lalu dukungan dari pemerintah untuk nelayan-nelayan muda kita, terutama itu generasi muda kita, seperti apa itu? Ya, kalau untuk khusus Kabupaten Buru ya, saya tidak mewakili Maluku secara keseluruhan. Tapi untuk Kabupaten Buru, support pemerintah daerah kepada para nelayan, baik itu yang anak generasi muda maupun yang sudah agak tua, itu sangat intens karena potensi kami cukup besar. Namun di samping support kami pemerintah daerah kepada para nelayan dan para petani, kami juga dibatasi dengan anggaran. Sehingga Oke. anggaran kami mungkin agak minim, sehingga ini perlu disupport oleh pemerintah pusat dalam rangka mendukung program-program yang ada di daerah kami di Buru. Kalau di Kabupaten Buru boleh nggak kita dikasih tahu program unggulan apa yang dimiliki pemerintah sekarang terkait dengan pengelolaan nelayan ataupun pengelolaan hutan atau pengelolaan petani tadi, ada program unggulannya? Kalau untuk program unggulan di bidang pertanian, kami kebetulan di Maluku ya, termasuk swasembada beras untuk Maluku, kami Kabupaten Buru. Nah, untuk di laut, memang untuk dukungan atau support, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa memang kita pada prinsipnya pemerintah daerah cukup intens untuk itu, mendukung itu. Cuma yang tadi kami dibatasi itu anggaran dan lain-lain. Karena di Buru ini kan banyak persoalan yang kita hadapi, baik infrastruktur, baik pun dan lain-lain. Itu Bung. Mana yang lebih besar di Pulau Buru, generasi muda memilih pekerjaan petani, nelayan, ataupun mengelola alam begitu, dibandingkan mereka menjadi pekerja ke kota, misalnya ke Jakarta dan sekitarnya atau ke tempat lain gitu? Sebenarnya Bung Arif jangan bertanya begitu. Jangan bertanya bahwa besar mana, besar di mana. Karena kalau kita bicara menyangkut besar, sebenarnya pemuda kita memang dengan era sekarang ini kebanyakan banyak memiliki pegawai negeri atau ASN atau pegawai negeri. Iya. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bung Arif tadi, sebenarnya kita juga generasi muda di Buru juga berpikir bahwa ada peluang-peluang lain selain ASN atau TNI Polri yang mereka bisa lakukan. Cuma kan ada dukungan yang cukup besar. Sehingga contoh di kelautan ya misalnya, atau di pertanian, ya mungkin ada sekolah-sekolah atau SMK yang punya jurusan ke situ yang intens untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat generasi muda untuk ya cara bertani seperti ini. Bahwa memang sudah ada SMK, ada,
Meskipun pada akhirnya orang lebih memilih menjadi ASN atau bekerja di luar ya. Iya. Artinya butuh usaha pemerintah yang serius sebenarnya untuk membuka mata hati, mata batin pemuda-pemuda kita sebagai contoh di Pulau Buru, dan saya kira itu juga kasus yang sama di berbagai wilayah agar mereka mau berwirausaha, mengembangkan kapasitasnya untuk membangun daerahnya. Kira-kira begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, karena kalau dampaknya mereka tidak mau mengelola, mengembangkan diri, dampaknya dia pasti akan memilih opsi, salah satunya yang menjadi tren adalah kerja di luar kota dia. Salah satunya menjadi buruh di pabrik-pabrik, begitu ya. Ya. Nah, karena ini ada Bung Komeng nih. Bung Komeng gimana? Siap. Soal buruh-buruh datang ke kota, apakah memang harapan lebih sejahtera itu lebih banyak di hidup sebagai buruh gitu, Bung? Iya, karena tadi saya tangkap dari dua pembicara di depan ini konsentrasinya lebih kepada di sektor kelautan. Oke. Saya akan masuk juga di isu yang sama. Oke, ada buruh juga ya di sana. Plusnya ada, nanti kita bicara soal perburuhan. Karena ini tidak terlepas dari faktor tersesatnya bangsa ini. Wih, tersesat ini. Bangsa ini di daratan. Oh, tersesat di darat. Di darat. Seharusnya ada di laut. Harusnya dominasi itu ada di laut. Sesuai dengan komposisi. Kita ditakdirkan Tuhan itu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oke. Pulau belasan ribu pulau. Hanya Indonesia yang negara yang memiliki 17.000 pulau lebih Oke. dalam satu negara. Dan kita juga negara yang memiliki panjang garis pantai kedua di seluruh dunia setelah Kanada. Tapi kita selama ini hanya mengeksplor daratan, potensi daratan. Kalau saya nggak ke laut karena emang nggak bisa berenang, Bung Komeng. Nah ini sama aja kita sebenarnya tidak paling enggak membelakangi gitu loh, membelakangi atau meninggalkan falsafah nenek moyang kita yang seorang pelaut. Nah kita tersesat di daratan, mengeksploitasi habis-habisan potensi alam yang hanya ada di darat. Padahal yang di laut itu juga sangat besar dan lebih besar dari yang ada di darat gitu. Nah itu juga yang menghasilkan akhirnya model pemerintahan kita, pembangunan ekonomi politik kita mayoritas di sektor di darat gitu. Di darat. Nah inilah yang makanya tidak heran ya, misalkan kita beberapa waktu lalu Anda berkunjung ke contohnya ke Pulau Buru waktu itu juga. Ternyata saya juga kaget gitu, surprise banget, terkejut. Apa bagian mana ya? Ternyata di ujung timur wilayah Indonesia yang di tengah lautan, di tengah laut pas itu, yang di pulau itu namanya Pulau Buru, ada masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh pabrik di buruh plus H katanya di daerah Tangerang. Iya. Dan jumlahnya besar. Kurang lebih informasinya lumayan besar. Nah ini kan artinya ini kejutan yang luar biasa buat saya karena di tengah pulau yang begitu kaya dengan sumber daya alam, sumber daya lautnya yang luar biasa kaya, ternyata lebih memilih bekerja di Pulau Jawa gitu, dan di sektor darat. Nah ini yang maksud saya, ini juga tidak terlepas bahwa mindset kita, paradigma pemerintah kita selama ini sampai hari ini bahkan tidak berubah dalam memandang lautan sebagai potensi yang paling kuat sebenarnya untuk menopang segala kebutuhan dan perekonomian bangsa ini. Kalau menurut Bung Komeng nih, apa yang mendorong orang-orang itu kemudian berbondong-bondong ke kota menjadi buruh itu? Karena memang tidak melihat ada kemudahan dan kelebihan di laut. Oke. Itu tadi mungkin sudah. Nah ini kan gini, masyarakat kita nggak perlu diajarin dimanapun itu, ya mau dari Sabang sampai tidak perlu diajarin bertahan hidup oleh pemerintah, karena masyarakat kita itu pada dasarnya semua survival. Karena di daerah di mana dia tinggal hidup itu pasti memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyak. Oke.
yang di darat, yang di lautan gitu loh, bahkan di atas gunung. Jadi untuk sekedar hidup, masyarakat kita tuh nggak perlu diajarin, dia akan survive, dia kan hidup. Tapi ketika masyarakat kita perlu meningkatkan taraf hidupnya dari petani yang cukup buat makan sehari-hari dan dalam 1 bulan. Bagaimana petani kita itu memiliki traktor, petani kita itu memiliki mobil, petani kita itu bertani dan memasarkan hasil pertaniannya dengan teknologi. Nah ini kan bukan lagi tugas atau kewajiban, bukan lagi rakyat per orang yang harus sanggup mengadakan itu semua. Ini adalah tugas pemerintah. Di mana ketika masyarakat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidupnya, jadi bukan sekedar bertahan hidup, tapi sudah untuk melakukan persaingan ekonomi di tingkat yang lebih tinggi lagi, di tingkat di luar kecamatannya, di luar kota kabupatennya, di luar provinsi, bahkan di luar negeri, antar negara. Nah ini kan harus ada kewajiban dan peran pemerintah yang lebih signifikan gitu loh. Nah contohnya dalam sektor kelautan ya, perikanan laut. Nggak mungkin masyarakat itu bisa dapat ikan yang banyak, besar-besar dan kualitas ekspor kalau hanya di 10 meter dari rumahnya, dari garis pantai gitu. Nggak mungkin ada ikan bagus yang jaraknya cuma 10 meter. Dia harus nginep di laut aja pokoknya. Dia harus ke tengah laut. Terdampar di laut. Nah, ini kan nggak mungkin pakai kapal klotok istilahnya. Yang kodok-kodok. Nggak mungkin. Dia kalau cuma buat hidup, ya udah jangankan nggak perlu ke laut, mancing dari darat aja. Pakai tombak ya. Pakai tombak bisa hidup. Buru. Nah ini kan bukan tahapnya, bukan itu lagi itu. Tahapnya bagaimana nelayan kita itu bisa bersaing dengan nelayan dari Jepang, dengan dari Filipina, bahkan dari Australia, bahkan dari pulau-pulau lain lah kalau bicara domestik lah, dalam negeri. Ini nggak bisa didiamin. Ini pemerintah harus lebih memprioritaskan lagi soal bagaimana memberdayakan ekonomi laut ini di sektor kelautan ini. Pemerintahnya ada di sebelah Pak Komeng nih. Saya pemerintah pusat. Oh pusat, Kalau itu teman Pak Arif. Karena kan mitranya langsung menteri-menteri. Ini peran pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Nggak mungkin kalau pemerintah daerah. Atau mungkin begini, Pak Komeng. Jadi sebenarnya bukan masyarakat tidak mau mengelola itu, tetapi keterbatasan tadi tidak mampu dikelola baik oleh mereka sendiri maupun oleh pemerintah daerah maupun oleh wakil-wakil rakyatnya. Jadi soal aspirasi, saya kira aspirasi ini menjadi penting. Kalau anggota-anggota dewan kita ini, cara kerjanya ada 2 kalau menurut saya. Ada anggota dewan yang inspiratif, ada yang aspiratif. Kalau aspiratif kan minta jala, minta apa. Kalau inspiratif dia agak sedikit revolusioner nih. Nah soal aspirasi nih gimana nih Bung Arif nih, pengalaman selama ini nih. Tapi saya menambahkan nih. Boleh nanya boleh. Ini kebetulan beliau ini di pusat lah ya, di dalam sistem kekuasaan di DPR RI. Satu lagi juga diskriminasi dalam pemanfaatan ruang laut oleh pemerintah pusat. Kenapa istilahnya diskriminasi pemanfaatan ruang laut? Kita tahu laut-laut di Pulau Jawa atau sebagian pulau-pulau kayak di Bali, Lombok yang punya nilai ekonomi strategis. Itu laut itu jadi sangat tertutup. Sudah dikapling karena bernilai tinggi komersialisasi. Contoh belum lama di ujung Tangerang sana ada laut dipagar laut. Karena sehingga nelayan orang umum, masyarakat umum atau nelayan tidak bisa melaut. Itu mungkin PT PT pagar laut namanya itu. Di kampungnya Pak Bas, Pulau Buru, boro-boro ada yang mau pagar laut. Nelayan yang nelayan yang dari Jawa ke sana aja jauh. Apalagi ada yang mau tiba-tiba ada orang mau magerin pagar laut seratusan kilometer keliling. Nah artinya apa? Ketika pulau-pulau tersebut memiliki nilai komersialisasi tinggi, berebutan kok investor oligarki ini menguasai ruang laut. Menguasai. Iya, artinya apa?
Pemerintah harus memastikan ini tidak terjadi lagi. Bukan tidak mungkin 10, 20, 50 tahun lagi Pulau Buru ada yang pagerin laut lagi. Jadi berarti ada dua variasi utama nih. Ada masyarakat tidak bisa akses karena dikuasai oleh oligarki, gitu ya. Masalah waktu. Ada juga yang memang sebenarnya lautnya masih terbuka, tetapi kapasitas sumber daya manusianya tidak mampu menjangkau ke sana, gitu. Nah, ruang lautnya itu ya terjadi diskriminasi. Di pantai dipagar. Oke. Ketika pulau tersebut memiliki nilai komersial. Apalagi bagus, Tengah cantik, laut ya kan? juga ketika nelayan ini tidak sanggup jauh mencari ikan sampai ke tengah laut, siapa yang ada di tengah laut? Para pemodal besar, Oke. kartel, oligarki yang menguasai kapal, storage terapung, yang punya kapasitas, yang punya transaksi langsung ekspor impor di tengah laut dengan negara tujuan ekspor. Nelayan kita ya inilah, makanya akhirnya anak-anak nelayan kita itu melihat bapaknya, orang tuanya nggak berubah-berubah, nasibnya ya akhirnya Jadi nelayan-nelayan rakyat ini yang berbeda. sudah dikuota lah ya, dibatasi, kamu nggak bisa kaya. Gitu. Ruang laut ini Didominasi akhirnya oleh dikuasai oleh oligarki. dominasi Mau oleh di pinggir oligarki. pantai, mau di tengah laut. Pemerintah di mana? Oke. Sampai terjadi hal seperti Gimana, Bung Arif? Silakan. Ya, jadi memang ini harus kembali kepada niat kita kan. Oke. Bagaimana membangun bangsa ini, di mana keberpihakan kita. Oke. Nah, ini juga yang harus menjadi domain pemerintah. Kemana keberpihakannya? Oke. Kalau bicara memang seperti sekarang ada yang namanya di Departemen Kelautan itu penangkapan ikan terukur, PIT. Nah, ini laut nih sudah dikapling-kapling nih. Kapling-kapling. Koordinat sekian di laut Arafuru ini punya PTA. punya PTA. Sekian di Samudra Hindia ini punya PTB. Ini sudah dilakukan itu. Nah, sekarang yang terpenting menurut saya bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional. Atau memang kalau kita mau modernisasi sistem kelautan kita, ini kan pemerintah sedang juga menggalakkan koperasi merah putih. Koperasi Merah Putih. Nah, koperasi merah putih ini salah satunya adalah untuk bagaimana menggerakkan sektor-sektor yang ada di pertanian, di perikanan kelautan dalam rangka membangun ekosistem bisnis. Oke. Karena bicara petani di kita ini kan problemnya satu. Petani kita ini kan lillahi ta'ala nih. Hasilnya wallahu a'lam bishawab. Wallahu alam. Dia nanam, dia panen, dia pupuk, dia Ala panen. kadarnya ya. Nanti hasilnya seperti ini, yaudah. Ini karena Allah Ta'ala. Nah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang menurut saya juga harus diedukasi oleh pemerintah. Pertama, bagaimana petani-petani kita ini kita modernisasi. Modernisasi. Alat. Kan kalau Alat bicara itu. modernisasi, bicara alat. Alat atau pikiran yang dimodernisasi nih? Alat dan pikiran. Oh, alat dan pikirannya. Ya, sekarang bagaimana kalau kita bicara tentang pertanian, bagaimana beasiswa-beasiswa buat anak-anak petani untuk dia misalkan punya akses, punya beasiswa untuk kuliah di IPB misalkan, atau fakultas-fakultas di daerah, kampus-kampus di daerah oleh pemerintah dipaksa untuk mendirikan fakultas pertanian, fakultas perikanan kelautan. Sebenarnya ada nggak sih memang beasiswa untuk anak petani gitu? Ada ya. Ada. Soalnya baru mendengar itu. Ada. Anak pelaut. Petani, anak nelayan ada. Ada ya. Ada. Nah, ini yang sebenarnya juga sedang kurang. Ya, tapi kurang. Kurang. Kan gini lah. Konsentrasi pemerintah ini mau di mana sih? Kalau bicara mau mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti dia bagaimana Departemen Pendidikan mendapat anggaran 20%. ya 20%. Sekarang belum 20% ya? Ya, sudah kalau ya. Apa masih menuju? Secara undang-undang sudah Menetapkan. Iya, secara aturan sudah. Undang-undang Implementasinya. implementasinya yang kurang terus. Yang belum. Oke. Kalau kita mau konsentrasi membangun Indonesia dari sisi mana? Nah, ini kan harus tahu dulu. Kita kan bicara tentang industrialisasi, tapi masyarakatnya belum siap. Jadi sebenarnya Indonesia ini mau bangun Indonesia dari mana menurut Pak Dari Arif? sisi mana? Dari Itu potensi yang- mana? Menurut Pak Arif dari mana? Menurut saya ya, kita bicara tanah air Indonesia. Tanah, bicara air, tanah oke. dan air. Air.
Oke. Ini basic loh. Iya. Filosofinya di sini. Iya. Iya, iya. Tanah airku Indonesia. Nenek moyangku seorang Pelaut, bangsaku bangsa agraris. agraris, Ini tanah air. filosofi Oke. yang sudah ada sejak dulu. Iya. Sejak zaman kerajaan Nenek moyangku. Majapahit, Sriwijaya sudah bicara tentang masalah nenek moyangku seorang Orang pelaut. pelaut. Negaraku negara agraris. Agraris. Harusnya ini kan menjadi concern pemerintah yang ada sekarang ini, bagaimana negara agraris ini bisa terbangun, negara maritim ini bisa terbangun. Jadi problem fundamentalnya itu di mana Pak Arif sebenarnya nih? Problem fundamental kita itu ada di masalah pendidikan. Oh, pendidikan. Kedua, kita bicara tentang pertanian. Ketiga, kita bicara tentang lautan. Oke, kita bedah dulu. Pendidikan masalahnya di mana? Kan semua anak udah wajib belajar, kok tetap nggak maju-maju ini ya? Nah, kita kan bicaranya kan sesuai dengan undang-undang pun kan kebukaannya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi biarpun sekolah belum ada cerdasnya. Nah, ini kan kecerdasan ini kan bukan memang tidak hanya sekolah. Tapi juga banyak faktor, ada faktor keluarga, rumah tangga. Tapi kalau misalkan dari sisi ekonomi, masyarakat kita ini secara keluarga belum terpenuhi, tatanan ekonominya juga tidak bisa mendidik anaknya. Sebenarnya apa yang dilakukan dengan keinginan pemerintah melaksanakan makan bergizi gratis, ini kan niat baiknya harus kita tanggapi secara positif. Sekarang bagaimana pelaksanaannya? Kan gini, mendidik anak itu kan bukan hanya di sekolah, tapi sebelum dia lahir pun di perut ada istilah stunting ini kan. Stunting. Ini Kurang ikan itulah sebenarnya. kurang ikan, kurang protein, kurang vitamin dan lain-lain. Dan kurang perhatian pemerintah yang pasti. Pemerintah, terutama Pak Prabowo ini, ya kita kayak saya sebagai DPR dan juga sebagai teman-teman juga sebagai aktivis 98 juga harus membangun rasa kritis yang konstruktif. Seperti Sinkos. Wih, Sinkos. Oke, Sinkos kenapa nih? Ya kan Sinkos itu kan panjangannya kan apa? Sinergi konstruktif. Jadi harus banyak dicontoh ini. Harus banyak dicontoh. Nah, makanya saya berharap dari Sinkos ini kan juga bisa produktif, melahirkan gagasan-gagasan. Nggak usah berpikir besar lah. Kita melangkah dari yang kecil tapi menjadi besar. Nah, saya berharap di sini kita bisa memadukan beberapa potensi ide-ide gagasan untuk menekan pemerintah, supaya dia fokus kepada apa yang harus dilakukan. Kita bicara pertahanan, betul. Bicara pertahanan itu menjadi kekuatan kita. Membangun militer itu tapi militer tanpa logistik, tanpa ikan, tanpa lauk, tanpa sumber daya bahan bakar minyaknya, ini nggak jadi apa-apa. Nggak jadi perang kita ya. Kita mau punya senjata banyak tapi logistik perutnya lapar. Perut lapar masyarakat nggak bakal menang. Nah, makanya sekarang kalau kita mau menjadi negara yang punya daya getar, ya apa yang dilakukan pemerintah tentang swasembada pangan itu harus kita dukung. Tapi jangan cuma itu sebagai mock up, sebagai jargon saja. Ayo kita lakukan. Berarti kan apa? Anggaran di pendidikan ditambah, anggaran di Departemen Pertanian ditambah, anggaran di Perikanan Kelautan ditambah. Nanti ditambah korupsi lagi, Pak. Nah, ini yang harus kita juga kontrol. Tugas Sinkos adalah harus berani monitoring, menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini adalah bermasalah, ini adalah korupsi. Jadi dialog kita ini bagian dari kontrol. Dan saya juga jangan sebagai disensor. DPR juga dengan ada dukungan ini juga berani dong, kan gitu. Menutup peluang kebocoran-kebocoran. Kata Pak Arif, saya setuju. Soal gimana, Bang? Problem bangsa ini itu ya, yang pertama itu pendidikan memang. Pendidikan. Jadi problemnya di mana, Bung? Problemnya di A sampai Z, bro. Semuanya masalah. Kelola, tingkat korupsinya, ya kan ini. Nah, sekarang begini, makanya ini kita ini lagi masa-masanya PPD ini kan, penerimaan siswa baru. Yang dari SPMB namanya sekarang. Yang dari bukan cuma di perguruan tinggi, tapi yang sekarang di sekolah itu namanya SPMB. SPMB ya. Sistem penerimaan murid baru. SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini kekacauan, rumit. Pertama nih yang di Jawa Barat, Banten, ya kan, Jabodetabek itu kusut. Karena persoalannya begini, yang dirubah-rubah itu sistem penerimaannya. Yang dirubah ya. Sama
yang dibolak-balik, dirubah ini ke sini ke situ itu kurikulumnya, tapi output, yes. tidak diperbaiki, dikelola dengan baik. Pendidikan ini. Okay. Oh, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, contoh kalau kenapa selalu kusut? Karena apa? Yang diperbaiki sistemnya, bukan infrastrukturnya. Oke. Kekurangan kita itu selalu jumlah sekolah dengan angka siswa baru di setiap jenjang itu nggak rasional gitu loh. Sehingga itu yang membuat orang itu terjadi dispute ya, terjadi peluang untuk melakukan kolusi. Dan disitulah terjadi transaksional antara pemangku kepentingan dengan masyarakat yang membutuhkan anaknya masuk bisa sekolah negeri. Dan menurut Menteri Pendidikan terdahulu, 80 sekian % orang yang bekerja di perusahaan itu tidak sesuai dengan latar belakangnya juga. Itu soal konsep pendidikan di kita. Pendidikan di kita tadi lagi dipersiapkan sampai ke jenjang perguruan tinggi pun bukan dipersiapkan sebagai tenaga analitik, tapi sebagai pabrik yang memproduksi produksi, bukan produksi jasa. Pabrik yang memproduksi sarjana untuk diserap di sektor-sektor industri yang ada di darat. Oke. Nggak masalah. Jadi yang laut lupa ngitung itu ya? Nggak masalah, karena sektor pekerjaan tuh bisa di mana aja kan. Oke. Tapi filosofinya ini yang misleading gitu loh. Yaitu tadi karena sekedar untuk memenuhi kuota produk sarjana, bukan setiap lulusan, bukan kompetensi yang memiliki kompetensi dan analitik, sehingga dia bisa melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan pribadi-pribadinya. Nah, inilah yang akhirnya ditambah nih ya. Infrastruktur itu hanya terpusat di Jawa. Pendidikan paling banyak di Jawa. Itu pun juga masih kurang. Makanya orang dari luar Jawa datang ke Jawa untuk sekolah. Kita juga melupakan mitigasi negara model apa kita ini. Kita ini negara kepulauan. Tadi paling udah benar. Air dan tanah dan air. Artinya di daratan kita sebagai masyarakat petani tradisional, di air kita sebagai masyarakat maritim gitu. Nah, harusnya pemerintah tuh dalam membuat konsep pendidikan ini sesuai mitigasi wilayahnya gitu. Di daerah pedalaman di Jawa harus diperbanyak sekolah-sekolah pertanian. Tapi di kawasan timur Indonesia yang lebih banyak lagi pulaunya harus kelautan, diperbanyak sekolah-sekolah yang maritim. Mau pelayaran, mau perikanan, mau budidaya laut, mau eksplorasi kelautan segala macam. Dan outputnya harus ditampung di wilayah itu. Satu lagi, kita ini juga negara yang punya sumber daya alam mineral luar biasa, baik mineral maupun minyak dan gas. Tapi berapa biji sekolah tinggi yang ada jurusan perminyakan dan gas buminya? Hanya di perguruan tinggi elit, ITB, ITS, selebihnya nggak ada. Gimana kita mau sumber daya alam kita bisa dikelola dengan baik oleh putra-putra terbaik bangsa? Itu menyebabkan akhirnya yang mengelola kekayaan alam kita, sektor mineral dan migas, putra orang luar, Amerika dan putra. Itu menyebabkan distribusi sumber daya manusianya tidak merata ya. Iya, itu persoalan karena kita nggak punya mitigasi dalam konsep. Itu kata Bung Arief tadi, pemerintah itu harus ditekan, dikritik. Gimana Bung Bas? Mau ditekan, dikritik ya? Jadi begini, Bung Alif, sebelum dan mengakhiri hari ini, saya berbicara atas nama bukan pemerintah. Bung Alif adalah aktivis 98, Bung Arief juga aktivis 98, dan Bung Komen serta saya kebetulan aktivis 98 Matraman ya. Iya. Matraman. Kenal di Matraman, kenal juga Bung Komeng ya. 98. Jadi saya mungkin agak sedikit mengatasnamakan pemuda Maluku. Pemuda Maluku, khususnya ke pemuda buruh. Kebetulan Bung Arief kan selaku salah satu legislator atau anggota DPR yang membidangi di Komisi 4, membidangi laut dan kehutanan. Kami berharap dari atas nama masyarakat Maluku dan atas nama masyarakat buruh,
agar mungkin apa yang kita perbincangkan terkait dengan laut dan pertanian ini, mungkin Bang Arif bisa memperjuangkan kami juga dari Maluku dan terkhusus di Kabupaten Buru terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kami. Dulu dengan Bang Arif bahwa Buru salah satu apa yang telah saya sampaikan bahwa merupakan lumbung beras untuk Maluku, dan sudah 2 presiden yang turun ke Buru ya. Siapa saja? Pak SBY, Pak Jokowi sudah turun. Pak Jokowi, Pak Prabowo belum? Dan kami berharap bahwa atas nama masyarakat Maluku dan masyarakat Buru berharap kalau bisa Pak Presiden Pak Prabowo bisa berkunjung ke Buru. Berarti 3 dong. Berarti 3 dong. Kata Bung tadi ada Bung Karno juga pernah ke sana. Iya, Gimana ceritanya itu dulu? Ya kalau untuk cerita ya itu panjang. Oh, panjang. Tapi ada satu bahasa yang disampaikan oleh Pak Bung Karno bahwa Indonesia tanpa Buru bukan Indonesia. Untuk itu lewat kesempatan ini Pak Bung Arif, apa yang kami perbincangkan laut dan darat ini bisa dibawa ke di DPR untuk bisa diperjuangkan. Iya. Demikian Bung Arif. Oke, jadi biasanya anggota DPR itu kan kerja fanatik dengan dapil. Gimana Bung Arif? Apa Bung Arif bersedia menerima aspirasi selain dari dapil, dari Buru, mungkin nanti besok dari Papua, dari mana itu? Ya. Dapil Nusantara. Dapil Nusantara ini kan. Gini, banyak orang terjebak jadi anggota DPR tuh hanya bicara dapilnya. Iya, betul. Kita di DPR ini kan isinya berbagai macam partai. Betul. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar. Nah ini kita kan kalau sudah jadi ini kan kita bukan milik partai tapi milik masyarakat. Walaupun komitmen kita pasti ada untuk partai. Tapi pada saat kita kayak saya dari Dapil Banten 1, Pandeglang dan Lebak, ya saya juga nggak ada masalah dong saya kalau membicarakan Buru, karena Buru kan bagian dari Indonesia juga. Iya, betul. Jadi kita harus berpikir sebagai anggota DPR terpilih ini, kita harus berpikir secara keseluruhan. Makanya tinggal bagaimana secara kebijakan. Kan kita kan kalau di DPR itu kan tugasnya kan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Nah, bagaimana dari sisi anggaran ini akhirnya menjadi sebuah postur anggaran yang memang secara kebijakan itu bisa mendukung program-program yang sifatnya strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa saya meminta juga kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden Pak Prabowo, untuk konsentrasi ke masalah pendidikan, masalah pertanian, masalah perikanan kelautan. Karena Pak Prabowo ini bicaranya tentang bangsa ini 2045. Pak Prabowo bicara tentang masa depan Indonesia. Berarti kan pondasinya ini harus jelas. Saya tadi tegaskan bahwa Indonesia ini bicaranya tanah airku Indonesia. Jadi tanah dan air. Bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di perairan, di perikanan kelautan, ini kan belum dimaksimalkan. Betul. Apakah laut kita sudah dimaksimalkan tentang bagaimana menjadi energi listrik? Menjadi energi yang lainnya, geotermal dan yang lainnya. Kekuatan arus laut ini kan belum ada. Terus bagaimana kita memaksimalkan potensi tanah kita untuk pertanian? Masa kita kalah sama Thailand? Sedangkan Thailand aja dulu belajar ke kita. Nah ini yang harus kita kembalikan. Makanya secara nilai, secara value, pemerintah harus tegas apa yang harus diambil dalam langkahnya untuk membangun Indonesia Emas 2045. Pendidikan, pertanian, perikanan kelautan, dan kita harus jaga hutan kita. Karena hutan ini adalah masa depan dunia. Jadi bagaimana Indonesia ini menjadi masa depan dunia? Jangan hanya kita bicara mengeksploitasi hutan. Tapi bagaimana kita caranya sekarang ini juga ikut bersama-sama, ayo berpikir menanam di lahan-lahan kritis. Ini kalau bicara lahan kritis di Indonesia, ini sudah jutaan. Banyak ya? Banyak sekali akibat penambangan liar. Ya penambangan liar itu. Yang kurang itu berpikir kritis, Bung. Yang kurang berpikir kritis. Dan berpikir peduli. Itu dia. Sobat Sinkos, dimanapun berada, demikian perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih. Salam hormat dari kami. Jaga NKRI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.